Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemarin diizinkan oleh Allah untuk berangkat umroh. Memang setiap tahun itu saya punya tugas untuk membimbing jamaah umroh dan haji. Makanya insya Allah kalau diizinkan sama Allah tiap tahun itu memang ada jadwal untuk umroh dan haji insya Allah. Nah, setiap tahun alhamdulillah ada travel ya Persada Indonesia memberangkatkan sekitar 15 orang para guru-guru Quran dari pesantren kami, pesantren Tahfidz Maskan Hufat. Jadi saya nggak hanya berangkat dengan keluarga komplit, tapi juga dengan guru-guru Quran setiap tahunnya. Siapa aja yang berangkat kemarin itu ada ibu, alhamdulillah setelah kejadian yang luar biasa. Kalau ibu sih mengatakan dirinya ibu ini udah mati suri kata beliau ya. Karena kata ibu ini udah ketemu sama orang tua, udah ketemu sama saudara-saudara yang udah nggak ada gitu. Karena ibu kan memang beliau itu kan nggak bernafas 5 menit kan, dan jantungnya nggak berdetak selama 5 menit dan memang udah dingin, udah pucat gitu pada saat itu waktu di ICU selama 11 hari. Jadi nggak ada yang menyangka bahwa ibu bisa kembali sehat seperti sedia kala dan bisa kembali umroh lagi gitu. Alhamdulillah dokter menyatakan ibu sehat dan bisa melaksanakan umroh. Jadi ibu kemarin berangkat umroh sama kita, kemudian tentu saja dengan anak-anak, 4 orang anak ini. Saya bersyukur pada Allah, mereka juga tiap tahun berangkat umroh alhamdulillah. Dan selama berada di kota Mekah memang tidak sekedar umroh, karena kami, khususnya saya punya tugas gitu ya, tugas untuk membersamai para jemaah setiap hari. Jadi setiap hari itu saya punya tugas setelah selesai ba'da asar sama qabla asar, sebelum asar sama setelah asar itu memang setiap hari itu mengisi pengajian atau mengisi ceramah. Di Madinah itu di pelataran Masjid Nabawi. Jadi biasanya dari travel lain mereka udah tahu tuh, oh mau kini adanya di pintu segini nih, nah mereka biasanya datang gitu. Tiap hari ngisi di Masjid Nabawi dan tiap hari juga ngisi di Mekah. Di Mekah itu kita ngisinya di rooftop tiap pada subuh kalau di Mekah. Jadi saya punya tugas setiap hari membersamai para jemaah gitu. Bentar dulu ya. Ih, berisik banget orang wawancara. Apa produser? Iya siap. Nah, Uma, ini kemarin TV-nya kau kecilin dikit. Kemarin juga nggak konsentrasi orang lagi ngomong nih, berisik terus. Berarti ini perdana juga anak-anak khususnya Sulaiman mungkin ya Uma? Gimana? Sulaiman itu udah umroh yang keberapa kali ya? Ini Sulaiman yang kedua kali umroh. Ini kan tapi makin ngerti ya Uma ya di usia. Ya, Masya Allah, banyak kejadian ya. Alhamdulillah anak-anak sekarang sudah semakin besar, jadi sudah tidak sesulit dulu ketika berangkat umroh. Alhamdulillah, dan anak-anak sudah semakin mengerti. Jadi kalau kita misalnya saya mengajak ke Raudhah, nah di sini ada makam Rasulullah, nah di sini ada mimbarnya Rasulullah. Jadi mereka ngerti ibadah yang mereka lakukan itu atau tempat yang mereka datangi itu ada ceritanya tersendiri gitu, ada kisah-kisahnya tersendiri. Jadi mereka ngerti. Saya tidak mau membiarkan anak-anak datang ke satu tempat sementara mereka nggak ngerti gitu. Misalnya mereka ke Bukit Uhud, mereka harus tahu, dan saya nggak jelasin sendiri. Jadi biasanya teman-teman jemaah tuh pada bilang, wah Uma Oki jadi tour guide private untuk anak-anaknya sendiri gitu ya. Jadi biasanya anak-anak tuh akan saya jelasin gitu. Selama di perjalanan saya akan ngejelasin, atau sebelum perjalanan saya akan ngejelasin, kita akan ke Bukit Uhud, kita akan ke pemakaman Baqi, kita akan ke kubur Rasulullah, kita akan ke Raudhah. Jadi saya jelasin, kita akan tawaf. Nah, tawaf itu maknanya seperti ini. Nah, kita akan pakai ihram. Ihram itu pakai maknanya begini, kita akan sa'i, kita akan tahalul. Jadi anak-anak ini kan umurnya sudah 6 tahun ya, Ibrahim 6 tahun, 8 tahun dan 9 tahun. Jadi sudah harus mengerti tentang hal itu semua gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak juga ngerti. Oh, kalau misalnya sholat jenazah berarti pahalanya begini. Oh, qabliyah ba'diyah ya harus dilakukan. Dan anak-anak itu benar-benar mereka berburu pahala di tanah suci. Jadi mereka bilang, Umah kalau kita berbuat baik pahalanya banyak kan Umah di tanah suci? Iya banyak. Akhirnya Masya Allah ya, ini nggak pernah dilakukan di rumah. Jadi mereka selalu bilang, kalau saya lagi ke restoran, mereka berebut. Uma mau apa? Uma mau kerupuk, Uma mau buah, Uma mau nasi, mau apa lagi Uma? Jadi saya tinggal duduk dengan tenang di restoran, nggak ngapa-ngapain. Mereka selalu bilang, Uma mau air, Uma. Jadi mereka rebutan mau ngambilin makanan, alhamdulillah. Jadi saya bahagia dilayani oleh anak-anak. Itu nggak pernah dilakukan di rumah ya, hanya di kota Mekah, Madinah saja.
Terus mereka memang senang berbagi karena mereka bilang oh mendapat pahala. Jadi mereka memang selama di tanah suci itu sering ngambilin air zam-zam, dibagiin ke jemaah-jemaah. Kemudian mereka beli kurma, dibeliin sama neneknya, mereka bagiin ke jemaah. Mereka beli permen, mereka bagiin ke jemaah gitu. Jadi kebiasaan yang mereka lakukan selama di tanah suci itu adalah tiap hari berbagi kurma, berbagi air gitu. Ya alhamdulillah. Kalau selain anak-anak yang semakin mengerti dengan ibadah mereka sendiri, ada yang istimewa juga nggak sih Uma dari umrah kemarin itu? Apa ya, banyak ya soalnya 2 minggu ya kita berada di sana dan ya biasanya saya kan juga setelah ceramah kan ngajar ngaji tuh, bikin halakoh lingkaran-lingkaran gitu kan, bisa anak-anak ngaji. Dan biasanya juga anak-anak lain juga ngikut nimbrung gitu, anak-anak dari negara lain. Alhamdulillahnya Maryam sama Khadijah ini kan udah lumayan bisa bahasa Arab gitu. Jadi itu juga yang penting. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan anak-anak ini. Pun sekarang alhamdulillah sih udah bisa menyuruh anak-anak saya untuk nawar karena mereka bisa bahasa Arab kan, si Maryam ini udah bisa bahasa Arab, untuk nanya ke resepsionis gitu, untuk apapun yang berkaitan sama orang itu mereka udah berani dan mereka udah bisa gitu. Jadi mereka bisa bahasa Arab, anak-anak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Jadi orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris pun Maryam juga bisa bahasa Arab. Jadi enak untuk minta tolong, bukan nyuruh ya, minta tolong gitu. Enak untuk minta tolong ke anak-anak gitu, karena mereka udah bisa ngomong sendiri, udah bisa udah bisa nawar sendiri gitu pakai bahasa Arab, alhamdulillah. Jadi praktek bahasa Arab lebih banyak sih sebenarnya di sana. Dan Maryam Khadijah ini kan karena sekolahnya di sekolah Arab pakai bahasa sehari-hari, bahasa Amiyah juga. Jadi ketika di Mekah Madinah mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar gitu. Orang-orang yang pakai bahasa Amiyah, bahasa sehari-hari itu bisa gitu. Termasuk kemarin ngaji anak-anak Palestina ya Uma ya? Iya, jadi ngajar anak-anak Palestina. Maryam juga ngajar ngaji kepada anak Palestina tersebut, yang ngobrol gitu. Cuman ya lucunya kadang-kadang kalau lagi belanja kan kadang-kadang Maryam tuh suka bilang kan, kadang-kadang saya juga ngobrol pakai bahasa Arab sama penjaganya, terus Maryam juga ngomong pakai bahasa Arab. Jadi Maryam bilang, "Uma nggak usah beli, itu mahal banget," gitu. Tapi dia lupa pakai bahasa Arab, jadi orang itu ngerti juga gitu. Jadi kok kamu malah nyuruh ibu kamu jangan belanja sih gitu. Jadi ya saya udah mulai ngerasain dampaknya. Kalau dulu kan anak-anak masih belajar bahasa kan proses kan, teman-teman semua. Maksudnya semakin sering dipakai, semakin sering ada komunikasi atau ada partnernya, semakin lancar gitu. Jadi saya ngerasain anak-anak udah mulai bisa berkomunikasi di tahun ini sih. Baru nyadar gitu, oh ternyata anak-anak bisa berkomunikasi seluas itu gitu dengan orang-orang di sekitar. Jadi ya alhamdulillah. Sama selama di kota Mekah itu tentu saja karena anak-anak ini kan umrohnya pada masa mereka sudah masuk sekolah 2 minggu pula, jadi begitu pulang ke Indonesia langsung ujian. Jadi selama di kota Mekah itu adalah les juga online sama gurunya. Tugas saya adalah dari semua anak-anak saya yang paling agak sulit belajar adalah Khadijah. Itu paling sulit belajar. Kalau yang lain-lain aman lah, alhamdulillah terkendali. Kalau Khadijah ketika dia online sama gurunya, saya duduk di bawah. Kerjaan saya adalah menggerak-gerakkan kaki Khadijah, mengelap kakinya dengan tisu basah supaya nggak tidur. Karena dia dikit-dikit begini. Jadi tugas saya adalah membasahkan kakinya, mencuci kakinya, menggerak-gerakkan kakinya. Jadi kalau andaikan ada CCTV gitu ya, saya ada di bawahnya Khadijah. Selama 1 jam mendampingi Khadijah untuk menggerakkan kakinya supaya nggak tidur. Jadi ya itu, jadi setiap hari tuh meluangkan waktu memang 2 jam untuk anak-anak les supaya ketika masuk sekolah mereka bisa langsung ikut ujian gitu. Itu yang lumayan sih, menyita waktu dan kesabaran ya, khususnya buat Khadijah ya. Karena entah kenapa kalau belajar pasti gini dia tidur, giliran suruh main rame gitu, semangat. Jadi ya kalau ada CCTV itu kelihatan saya yang menggerak-gerakkan kakinya biar nggak tidur gitu. Kemudian